Nanti kita tanya kenapa beliau tertarik untuk masuk politik. Biasanya orang banyak malah ngindar. Beliau ini kok kabarnya nih dulunya ASN ya. Tapi mundur dari ASN dan sekarang berkecimpung di politik. Misi-misi. Iya, misi-misi. Sebenarnya kalau kita bicara visi misi itu mungkin zaman kini ini apa namanya udah orang nih lah banyak terkicu gitu. Janji. Janjinya bukan main banyaknya kan. Jadi kalau Bang gimana? Jadi kalau sekarang tuh saya tengok Kabupaten Mukomuko ini alhamdulillah sudah sedikit banyaknya memang sudah lebih baik. Lebih baik Ya. Nanti insya Allah kalau kita dikasih amanah, jadi kita akan bekerja lebih giat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita jumpa di Bengkolen Time Podcast. Podcastnya Gaspol. Sekarang sesuai janji kita ya, menghadirkan untuk pemirsa BDTV BDTV Bengkolen Time Podcast ya, mendatangkan calon-calon pemimpin Bengkulu 5 tahun ke depan. Hari ini bersaing di pilkada kabupaten kota. Hari ini suatu kehormatan kita kedatangan durian runtuh nih ketemu Bang Edward Setiawan yang beliau ini akan maju ya sebagai kandidat ya Mukomuko di Kabupaten Mukomuko. Halo ya. Lagi kayak gini pasti banyak yang ngomongin. Bisa dimaklumi. Beliau ini maju di Pilkada Mukomuko ya. Insyaallah. Ini perdana Bang ya? Saya maju pilkada ini perdana. Ya. Ya memang saya kok kan orang baru. Di politik baru berapa tahun Bang? Di politik ini baru tahun 2023. Oh 2023. Iya, memang kita awal 2023 pas bulan Januari kita ada minat untuk terjun di politik pas di Januari 2023. Oh berarti udah menjelang pileg. Udah 1,5 tahun lah ya, masuk di dunia politik. Nanti kita tanya kenapa beliau tertarik untuk masuk politik. Biasanya orang banyak malah ngindar. Beliau ini kok kabarnya nih dulunya ASN ya. Tapi mundur dari ASN dan sekarang berkecimpung di politik. Tapi sebelum masuk politik beliau jadi apa? Nah itu yang kita kenalan dulu sama Bang Edward Setiawan. Bang Edward asli Mukomuko ya Bang ya? Iya. Oh lahir di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipu. Oh Ipu. Ya, kalau dulu itu kan namanya Mukomuko Selatan. Ya, jadi rumah kami itu pas di ikon Ipu itu mungkin lapangan Medan Jaya itu. Medan Jaya ikonnya itu ya. Ya, persis di depan puskesmas. Puskesmas. Ya, puskesmas Ipu. Kalau di Mukomuko itu ada suku-sukunya ya? Ada ya? Enggak. Kalau karena Mukomuko ini kan agak rada-rada karena perbatasan sama Padang ya kan? Sumbar. Iya. Ada sukunya? Ada. Abang suku apa? Kalau kita kaum namanya. Oh kaum. Iya kalau Muko. Memang suku ada suku itu misalnya kita nih kalau orang aslinya itu mungkin pribumi itu Melayu. Ya, Melayu bahasa sama dengan Mukomuko Ipu itu kan bahasa Melayu. Nah, kemudian ada lagi yang perantau atau pendatang. Ya. Itu ada yang sanak-sanak kita dari Jawa, itu suku Jawa. Kemudian ada yang sanak keluarga kita yang dari Padang, kemudian dari Medan, ada juga yang dari Jawa Barat, kemudian dari Lampung, kemudian dari Kerinci, dari Jambi.
Oh iya, Kerinci juga perbatasan. Mungkin dari Aceh pun ada di Muko-Muko. Oh, ada juga. Ya. Wah, banyak ininya ya. Nama jemu ya. Waktu kecil dulu mulai dari udah TK dulu ngerasain Bang? Masuk TK? Iya. Ada ya? Ada. Jadi kita umur 5 tahun tuh udah sekolah TK. Udah di TK. Ya, TK-nya di Desa Medan Jaya itu di Kecamatan Ipu. Satu-satunya TK di Medan Jaya cuma itu. Iya, waktu itu ya itulah satu-satunya. Baru itu ya. Iya. Sampai sekarang masih ada TK-nya? Oh, tapi itu sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya? Kalau lah berubah jadi SD atau ini bang? Itu udah Atau menghilang? apa dulu itu kan sekolah TK itu kan di rumah pribadi. Oh, rumah pribadi Sekarang ininya itu ya. kan peruntukannya kalau daerah lapangan itu kan lah jadi daerah bisnis. Dari bisnis ya. Ya jadi pusat bisnis lah di situ. SD di mana lu? SD di SD Medan Jaya. Medan Jaya. Iya. Oh, enggak ada SD 1 2 apa nih? Iya, SD 1 dulu. SD SD, 1. kalau dulu itu yang paling SD paling tua umurnya tuh di Pasar Ipu. Pasar Ipu. Ya, kami juga pernah sekolah di SD Pasar Ipu itu. Oh, SD berapa kali pindah, Bang? SD saya sekolah di Medan Jaya, kemudian SD di Pasar Ipu, dan juga saya pernah SD di Bengkulu. Oh, pernah di Bengkulu juga. Iya, karena orang tua kita kan di dinas PU dulu. Oh, dinas jadi beliau itu ada ditugaskan di Enggano. Jadi kami ini anak-anaknya sebagian tuh memang kalau masih kecil sekolahnya di Ipuh, kalau sudah tamat SMP kami di Bengkulu sekolah. Oh. Ya, jadi kita punya rumah di Bengkulu. Oh, jadi ayah tuh orang tua lanang kita itu pulang pergi Enggano Bengkulu, udah tuh ke Ipuh. 3 tempat ya. Jadi, ayah dulu orang asli Ipuh atau pendatang? Ayah itu asli dari Muko-Muko. Asli Muko-Muko. Iya, Muko-Muko tepatnya di Desa Lubuk Sanai. Oh, sana. Iya. Soalnya Ipuh sama Muko-Muko ini kan beda ya kan. Iya. Jadi orang kalau ngomong orang Ipuh, Muko-Muko ya enggak orang Ipuh gitu loh. Kalau orang Muko-Muko ya apa orang Ipuh ya? Apa tidak Muko-Muko gitu kan. Jadi Muko-Muko itu kan ada 3 dapil itu. Oh, 3 dapil. Iya, dapil 1 itu di Kota Muko-Muko, dapil 2 itu di Penari, dapil 3 itu di Ipuh. Ipuh. Oh, Iya. gitu ya. Jadi ayah saya itu lahir di dapil 1. Oh, dapil 1. Iya. Saya lahir di dapil 3. Dapil 3. Kalau Iya. ibu? Nah, ibu saya orang dapil 3. Dapil 3 juga. Iya, termasuk kakek saya dulu itu Ah. dari Lubuk Sanai juga. Lubuk Sanai. Jadi kakek saya tuh pesira di situ dulu. Pesira. Iya. Di Lubuk Sanai. Jadi komplit lah, satu Muko-Muko Ipuhnya ada, Muko-Mukonya ada, ininya juga ada ya. Iya. Lengkap. Kalau berapa bersaudara, Abang? Kita bersaudara, alhamdulillah kita dikasih saudara yang banyak kan. Kita 15 bersaudara. 15 saudara. Waduh, cetaknya berapa tahun sekali itu? Zaman itu. Lah, ya, terus produksi terus pabriknya itu. Bercanda, Bang. Sekarang 15 bersaudara. Abang anak berapa? Saya ini anak ke-14. Anak ke-14. Iya. Nyaris bungsu. Oh. Iya. Ranking 14 berarti. Tapi kalau di sekolah ini ya, juara terus. Nah, itulah kendalanya pada sekolah. Jangan itu, ngomong kita sama, Bang. Aku dua kita- dari belakang. Di sekolah itu memang kita tidak terlalu menonjol. Iya. Oh. Kalau di sekolah itu biasanya kita aktivitas di apa? Kalau di luar jam belajar termasuk kita sangat tinggi aktivitasnya. Misalnya kegiatan di luar ruangan, misalnya kita mengikuti kegiatan pramuka, Ya. olahraga, Olahraga. dan lain-lain gitu. Lebih ke ini ya. Iya. Jadi kadang memang orang kurang dari segi pendidikan, tapi dari segi aktivitas apa ekstrakurikuler Ya, kayak ekstrakurikuler, pergaulan di olahraga. pramuka, olahraga apa ini lebih kuat. Dan biasanya
orang yang mungkin pendidikannya kurang nih, tapi kalau kemitraannya tinggi Itu. lebih kaya dari yang punya ilmu gitu. Artinya kalau untuk prestasi sekolah sedang-sedang aja bang ya. Sedang-sedang aja. Iya. Oh. Tapi bisa nyalon bupati ya. Nah, tapi dulu apalah, memang mungkin perjalanan hidup memang tidak ada yang kita sangko-sangko kan. Iya, iya. Jadi waktu itu saya tamat SMP itu, seluruh mungkin kawan-kawan yang top-top di sekolah kita tuh maunya itu sekolah SPK. Karena waktu itu kalau kita sekolah SPK itu kan langsung Iya. diangkat jadi pegawai negeri sipil. Oh iya, Iya. Ikatan dinas Iya. sekarang ya. Jadi waktu itu saya ingat itu yang tes itu 800, yang diterima 80 itu saya salah satunya. Salah satunya. Iya. Saya diterima saya tes di Bengkulu, SPK Depkes Bengkulu, saya tes di Arga Makmur, itu lulus dua-duanya. Lulus dulu. Iya. Macam 10%-nya berarti masuk ya. Berarti ada prestasi pendidikan tuh ada. Iya. Masih inilah ya. Zaman itu memang sulit lah kalau mau itu misalnya apa ya harus tes kan. Iya. Abang lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Bang? Tanggal 10 Februari tahun 75. Tahun 75. Iya. Berarti 49 tahun. 49 ya. Berarti 17 hari sebelum pencoblosan ya, ulang tahunnya ya. Masih muda. Nyoblos kan tanggal 27. Lihat 10 November. Nah, kita ini dulu deh, belum selesai tadi. SMP Abang di mana? SMP di Ibu. Di Ibu, SD ya? SMP di Ibu. SD SMP. Pas SMA-nya Pas SPK SPK bukan SMA. SPK. SPK Ya, tak sama kayak sudah STM kalau kita gitu. sudah sekolah SPK, kita sekolah lagi SMA. Lagi SMA. Oh, double loh gitu. Iya. Begitu. Iya. Berarti 6 tahun bang SMA. Tingkat SMA itu. Kurang lebih lah kayak gitu. Oh, tapi habis itu langsung diterima kerja ya, Bang? Kita tamat SPK tuh, tamat SPK itu langsung PNS. PNS ya. Iya. Berarti SMA dulu baru SPK. Bang. SPK dulu baru SMA. Oh SPK dulu baru Iya. SMA. Oh, kebalikannya ya. Hmm. Jadi Abang nggak kuliah dulu? Nggak. Jadi tamat saya tuh kan PNS tuh. Mm-mm. Sekalian waktu saya PNS saya sekolah SMA. Kenapa sekolah SMA itu? Kalau dulu itu kalau kita nggak kuliah apa namanya tuh yang kejuruan itu atau Iya, kuliah iya. yang lain kita harus punya ijazah Ijazah SMA. SMA. Oh, harus ijazah SMA ya. Kalau untuk pindah jurusan sambil ini bang, sambil ngopi bang. Coba ngopi Bang. Terima kasih. Nah, SPK itu dulu 3 tahun ya? 3 tahun juga tahu? SPK 3 tahun. 3 tahun ya, Iya. SMA 3 tahun. Berarti lebih banyak ini yo. Zaman Abang muda itu Ya. belajar terus ya. Ya, kami itu kalau di sekolah SPK itu 6 bulan pertamanya memang teori. Teori. Ya. Sudah itu kita dilepas, kita dididik, digembleng supaya bisa lebih cepat mandiri. Jadi kami itu kalau lewat 6 bulan itu kita banyak praktek. Banyak praktek. Iya. Jadi waktu itu yang tamat SPK waktu itu ilmunya itu memang dibandingkan dengan yang sekarang itu sangat luar biasa dulu itu. Oh. Jadi dulu itu karena tenaga kesehatan sangat kurang. Kurang, ya? Jadi kalau kita sebagai siswa atau mahasiswa itu kita memang sangat diandalkan karena memang Ya. waktu itu zaman itu tenaga kesehatan itu para medis itu sangat kekurangan. Kurang tenaga. Ya, sampai sekarang ya. Ya. Masih kalau orang Termasuk salah satu profesi yang dibilang itu berkelas lah. Ya. Kalau zaman itu kan, apalagi kalau Ya. misalnya banyak mandiri, dibutuhkan. satu-satu di desa kan. Tapi kalau zaman sekarang persaingan lebih banyak. Kalau dulu yang memang sangat dibutuhkan itu ya. Nah, Abang pernah kuliah di mana? Masuk Unip atau di mana? Saya kuliah tamat SMA itu kan saya kan paramedis namanya kalau Ya, paramedis. SPK itu. Jadi di kesehatan itu saya tahu waktu itu yang paling bonafit apa namanya
skillnya tuh yang paling bonafit di tempat kerjanya tuh di bagian radiologi. Radiologi. Radiologi itu kalau kita di sama dengan kalau kalau di luar nih kan ada fotografer. Iya, Fotografer itu seorang fotografer itu cak mano akalnya, upayanya supaya mendapatkan gambar yang semaksimal mungkin, yang bisa memberikan informasi yang sesuai yang kita inginkan. Ya. Kalau orang misalnya kita nak buat seperti apa, yo itu cak mano lah seorang fotografer membuat gambar itu bisa hasilnya tuh sesuai yang kita inginkan. Begitupun radiografer, tadi kan fotografer, ini radiografer. Radiografer ini dia akan memberikan memberikan hasil, memberikan gambaran yang semaksimal mungkin agar suatu penyakit ini bisa didiagnosa. Mudah dibaca Ya. Bisa terbaca. Iya, jadi kalau fotografer ini enak dia moto orang sehat gitu kan, Iya. disuruh misal berdiri, suruh duduk, suruh apa kan bisa. Tapi kalau Orang sakit, orang sakit, petugas sebagai radiografer, nah itu orang sakit, bagaimana upayanya, timingnya itu waktunya pas gitu. Pas, betul. Ya jadi nggak bisa kita suruh apa gitu kan kalau orang sakit. Memang kalau yang untuk check up normal itu bisa kita suruh dia tarik nafas, kemudian kita suruh berdiri, angkat gitu kan. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu itu nggak bisa. Jadi bagaimana seorang radiografer ini bisa mengambil gambar untuk mengetahui suatu penyakit tertentu. Ini radiografer beda sama radiologi ya? Iya. Beda, Jadi di radiologi itu kan suatu sesuatu yang ada di rumah sakit itu yang digunakan untuk menunjang untuk data penunjang sebagai menegakkan diagnosa suatu penyakit. Jadi itu penunjang medis namanya. Penunjang medis ya. Jadi kita ini penunjang medis itu kalau nggak ada penunjang medis itu kita nyaris tidak bisa mendiagnosa suatu penyakit. Ya. Jadi kalau orang ini datang sakit kan cuman gejalanya ada. Ya. Ini saya nih batuknya batuk apa misalnya kan? Belum tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita ambil ronsennya, kemungkinan kita tahu dia ini apakah ada infeksi di mana atau dia ini penyakit TB, TBC dan lain-lain. Itu segera kita dapat mendiagnosa. Kita tahu penyakit yang sebenarnya apa gitu. Tanpa alat itu tadi kita masih remang-remang kan. Kita nggak tahu, nanti kita kasih salah nanti salah obatnya gitu. Jadi mendeteksi awal ya. Iya. Ini kita ngobrolin politik gratis, dapat ilmu kesehatan juga. Jadi abang kuliahnya waktu itu? Jadi saya kuliah pertama itu radio diagnostik dan radioterapi. Adanya di mana itu? Itu Waktu itu? saya itu dulu adanya itu di Jakarta sama Semarang. Ya. Jadi saya kuliah di Jakarta. Namanya Atro Depkes Jakarta. Adanya di Hang Jebat, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Nah, kuliah abang langsung pernah dinas di mana aja tuh? Ya itu cuma di Rumah sakit. Dr. M. Yunus Bengkulu. Dari masuk sampai pensiun Sampai saya mengundurkan diri itu di Rumah Sakit Dr. M. Yunus. mengundurkan Dari diri tahun tahun berapa itu bang? Enggak, waktu abang masuk sampai mengundurkan diri? Saya diangkat jadi PNS itu tahun 96. 96. Ya, saya mengundurkan diri itu tahun 2016. 2016, berarti 20 tahunan ya? Ya. Iya. Sekitar 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Kenapa bang mundur? Itu pensiun dini atau apa kemarin? Saya mundur itu nggak ada pilihan kan, jadi harus mundur. Kalau pensiun dini itu
masa syaratnya ada 2. Masa kerja itu harus cukup 20 tahun. Cukup 20 tahun. Kemudian umur harus 50 tahun. Oh. Waktu itu kan umur saya kan belum sampai, masih jauh. Sekarang aja belum sampai. Iya. Jadi solusinya saya ya mengundurkan diri. Karena apa? Karena saya itu sambil saya PNS waktu itu tuh saya ada kegiatan di luar gitu kan. Jadi kelihatannya kegiatan di luar ini semakin lama semakin membutuhkan waktu dan segala macam. Jadi saya pertimbangkan kalau saya lanjut di PNS nih, pekerjaan saya sebagai PNS kemungkinan terganggu, nanti usaha saya juga nggak maksimal gitu. Jadi itulah saya mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil. Saya dengar tadi sebelum kita podcast, salah satu alasannya itu karena abang jiwanya jiwa entrepreneur. Jadi wirausaha lah ya. Hobinya dagang. Jadi abang dagang apa sekarang? Biarkan masyarakat di muka-muka juga kan tahu, tidak setengah-setengah. Basicnya apa nih katanya? Jadi awalnya itu kan awalnya itu diawali dengan mungkin kita ini nggak sengaja. Jadi waktu itu pertama kalinya itu pas saya udah menikah tahun 2006. Jadi kebetulan saya kan udah kerja tuh di rumah sakit bagian radiologi. Jadi pas waktu itu tiba-tiba ada orang yang mau jual klinik ronsen. Jadi klinik ronsen itu saya beli. Kita kan di rumah sakit kan pagi itu dari jam apelnya jam 7:30, nanti jam 2 kita pulang. Jadi saya ini sorenya sampai malam saya ngelola itu klinik ronsen saya gitu. Nah setelah itu karena rezeki ini kayaknya memang datang lebih banyak datang ke sana ya. Gimana ngomongnya itu? Mungkin agak lain gitu kan kelihatannya nih. Jadi apa yang kita kerjakan kayaknya direstui gitu. Jadi garis tangannya memang banyaknya di situ. Jadi waktu itu saya beli mobil. Mungkin saya punya klinik ronsen itu selama 2 tahun saya beli mobil. Jadi waktu itu kawan-kawan ngomong, ini perawat paling kaya katanya, karena sudah punya mobil. Nah, jadi mobil itu kan kita beli mobil bekas gitu kan. Kita rupanya kebiasaan kebanyakan orang gitu kan, biasanya sudah beli mobil tuh tiba-tiba kita nggak mau ganti gitu kan. Nah rupanya pas kita ganti mobil tuh, loh kok enak gitu, mobil tadi saya beli sekian kok saya jual lebih menguntungkan gitu. Iya. Nah jadi saya buka pula showroom gitu. Saya jual beli mobil di rumah kan, 1, 2. Nah kemudian setelah itu baru saya buka showroom mobil. Memang garis tangannya ini yang virus. Dari usaha jasa ronsen kan? Jasa pelayanan ronsen. Beli mobil, jual mobilnya untung, malah berkembang jadi showroom mobil. Itu sampai hari ini masih jalan itu? Kalau alhamdulillah showroom mobilnya sudah tutup. Ya. Ganti apa lagi, Bang? Jadi kita ini hidup kan selalu dinamis, selalu berkembang. Kita nggak tahu, kita mungkin punya rencana seperti apa, tapi ya tetap aja nanti Allah yang menentukan kita maunya kemana gitu kan. Nah jadi main mobil ini banyak juga suka dukanya. Jadi waktu saya main mobil itu saya kalau kita main mobil kan kalau modalnya itu kan cukup besar itu. Jadi
kalau kita mau usaha showroom mobil tuh harus kita bayar dulu, baru mobilnya itu bisa pindah tangan. Jadi kita bayar, mobilnya pindah ke kita, BPKB dan surat-surat lain kita pegang, kita bayar lunas gitu. Nanti baru kita jual mobilnya. Jadi kalau misalnya mobilnya kita butuh 10, ya berarti tinggal dikali 10. Jadi ini bisnis ini sangat butuh modal yang besar. Nah, kelihatannya waktu itu rupanya bisa kita pelajari, kemudian kita silaturahmi dengan kawan-kawan karena kita banyak kawan kan. Jadi kita main mobil ini tadi juga dari kawan-kawan, kita lihat kawan kita main mobil, kita main mobil gitu. Nah, setelah itu saya lihat kawan-kawan itu kan main perumahan. Jadi pengembang perumahan. Developer. Iya, developer perumahan. Nah, jadi kita ikut-ikutan gitu. Nah, tapi rupanya main perumahan ini lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan. Inilah kalau showroomnya masih sampai sekarang. Apa ganti lagi? Waktu itu kalau saya buka showroom itu ada usaha lain selain itu. Jadi saya punya klinik ronsen, saya punya showroom mobil. Usaha lainnya itu karena kawan-kawan ini kan banyak punya truk. Itu saya beli truk juga waktu itu. Truk itu gunanya untuk mengangkut material perumahan dan saya kerjakan untuk kerja yang lain gitu. Ini sewa truk juga ya? Truk juga, ini developer juga, kebun sawit. Nah, kebetulan kebun itu ada di dusun kebun. Oh, memang udah ini dari orang tua ya? Orang tua punya kebun atau ini? Orang tua itu punya rumah itu tanahnya itu kurang lebih 1 hektar itu di di Desa Medan Jaya itu. Mungkin itulah yang paling luas tanah rumah kami itu. Disitulah ada kebunnya. Kalau di sini ya ada juga tapi enggak signifikan. Enggak signifikan ya. Tapi lebih banyak dari developer itu ya. Pantasan ada Rudi tadi titip salam sama Bang Edward katanya. Rudi ini dia pengacara sama pengusaha developer juga di Bengkulu kan. Nah, itu. Berarti untuk layanan ronsen sama showroom tadi udah enggak lagi, Bang? Oh ya, itu sudah tutup. Jadi showroom mobil tutup, klinik ronsen tutup. Saya fokus di pengembang perumahan. Developer ya. Iya, kalau di Muko-Muko enak ya. Karena nomor 2 per kapita tertinggi kan? Ya. Setelah kota Bengkulu, Muko-Muko. Ya kan? Jadi orang sana karena banyak kebun sawit apa ini ya jadi pengen beli rumah itu ya. Itu untuk rumah biasa. Rumah beli apa itu ya. Nah, kenapa Abang nyasar ke politik? Oh gitu. Itu tersesat atau apa? Apa ngikut temen lagi? Apa teman-teman main politik? Apa ngikut politik? Jadi itulah. Mungkin begini. Jadi kita main dari PNS, wirausaha, usaha terakhir kan di pengembang perumahan. Ya. Jadi saya balik dulu, saya bicarakan dulu pengembang perumahan gitu. Jadi kita ini kebanyakan pengembang di Bengkulu itu membangun rumah bersubsidi. Ya, bersubsidi ini subsidi melalui pemerintah mensubsidi masyarakat yang ingin membeli rumah dengan syarat ketentuan berlaku. Nah, rumah ini bersubsidi itu pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Menteri Keuangan itu memberikan subsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Supaya masyarakat ini termotivasi untuk memiliki rumah. Nah, jadi sekarang ini pemerintah Indonesia itu mengalami backlog, artinya masyarakat Indonesia ini masih banyak kekurangan rumah. Jadi demand-nya banyak, supply-nya kurang, gitu. Nah, sudah itu kalau diibaratkan dengan gas,
kita ini masyarakat itu dikasih pilihan. Misalnya ini mau gas 3 kilo atau mau gas 12 kilo. Nah, ini ada gas 3 kilo, harga per kilonya lebih murah daripada gas 12 kilo. Nah, jadi masyarakat kita ini cenderungnya ke gas 3 kilo. Jadi seperti itulah pemerintah itu memotivasi masyarakat ini, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mendapatkan rumah dengan rumah yang layak huni, kemudian rumah itu dengan DP yang murah dengan angsuran yang rendah gitu. Ya. Oh, jadi tentunya masyarakat kan termotivasi untuk memiliki rumah. Ya. Nah, jadi itulah usaha yang saya kerjakan sekarang. Alhamdulillah untuk di Kota Bengkulu kita punya beberapa lokasi perumahan. Alhamdulillah kita ini sebagai pengembang sedikit banyaknya ada berkontribusi untuk untuk pemerintah kota, terutama itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, karena di di usaha pengembang perumahan ini kan ada 170 usaha yang tergabung di situ. Misalnya kita kan butuh batu, butuh pasir, butuh koral, butuh seng, butuh kayu, butuh keramik. Jadi kita berhubungan dengan pedagang, semua pedagang itu tadi, toko bangunan, yang punya kuari, yang punya angkutan gitu. Nah, kemudian kita ini di samping itu kita ada kepuasan tersendiri karena kita bisa membuat lapangan pekerjaan. Ya. Jadi kalau satu lokasi itu misalnya rumah itu dibangun 200 unit. Kalau misalnya targetnya mungkin 1 tahun. Jadi kita membutuhkan tukang itu kurang lebih di satu lokasi itu sekitar 50. Iya. Kalau satu lokasi itu Bang ya? Iya, jadi di sana tuh ada namanya tukang, ada namanya kenek. Ada namanya operator, ada supir, ada yang punya truk, kemudian yang lain-lainnya itu ya banyak. Dia misalnya tukang, dia punya anak istri kan yang harus dia cukupi kebutuhannya gitu. Nah terus gitu. Nah jadi menurut saya jadi PNS tuh saya udah bangga dulu. Jadi saya bisa membantu keluarga atau sanak kita atau siapapun yang misalnya datang ke rumah sakit kita bantu, kita ada kepuasan tersendiri. Misalnya kita datang, kita tanyakan, iko paman kita sakitnya apa pelayanan yang lah didapatkan itu apa aja, kira-kira apa yang dibutuhkan lagi, itu kita tanya keluhannya apa, nanti kita bisa berkomunikasi dengan tenaga medis itu. Nah, jadi keluarga kita, kawan dan sanak kita merasa terbantu, kita juga senang bisa bantu. Nah rupanya kita di usaha ini, usaha pengembang perumahan, nah kita kayaknya ada kepuasan tersendiri. Kita makin puas dengan tukang tadi itu jumlahnya 50, ditambah dengan operator alat berat, ditambah dengan supir, ditambah dengan pengawas lapangan, konsultan dan lain-lain. Nah itu 50 orang nih banyak juga kan. Ya kita sangat senang bisa bergabung dengan mereka, bisa mempekerjakan mereka. Memang rezeki mereka itu bukan dari kita gitu kan, tapi mungkin kita sebagai perantaranya. Nah itu. Jadi di situ tuh nampaknya terbayang gitu. Iya, jadi ada kepuasan tersendiri. Nah jadi akhirnya kita termotivasi lah, kira-kira apa yang
ndak kita kerjakan itu kira-kira yang manfaatnya lebih daripada kita PNS atau jadi pengusaha aja itu. Iya. Kita bisa seluruh yang ada di yang ada di kita nih kalau bisa kita kita berikan manfaatnya ke masyarakat yang lebih besar. Ya. Gitu. Itulah maju lewat politik. Berharap saya paham maksud beliau ini. Jadi beliau ini waktu PNS punya manfaat untuk orang. Belum terlalu banyak. Jadi pengusaha lebih banyak lagi manfaat untuk orang lain. Nah, kalau jadi bupati, kalau jadi bupati mungkin lebih banyak lagi yang seluruh masyarakat muka bisa dibantu kan. Makanya Bang terjun ke politik itu. Nah, itu siapa yang nyadarkan Abang itu? Ada mentornya, adakah siapa gurunya? Jadi dia tuh seperti ini. Mungkin di dalam kesehatan itu apabila kita ini beraktivitas tinggi, segala yang kita ada di tubuh kita ini, kemampuan kita curahkan, kita manfaatkan, panca indera kita, tenaga kita, fisik kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Itu akan bisa memberikan manfaat ke kita dan orang lain. Itu tadi manfaat itu bisa bisa untuk jangka yang panjang. Misalnya kita contohnya aja. Misalnya kita ada organ tubuh kita aja yang tidak kita fungsikan, kurang kita fungsikan, itu akan mengalami penyusutan. Penyusutan itu artinya apa? Kemunduran. Kalau dikecek orang tuh, kalau istilah kesehatan tuh atrofi mungkin. Atrofi itu kan ngeciknya. Iya kan? Cobalah kita tidak pernah olahraga. Tidak pernah kita jogging, tidak pernah bersepeda, tidak pernah jalan kaki, otomatis paha betis kita jadi kecil. Cobalah tengok orang olahragawan tuh kan, berisi. Iya, jadi otak kita pemikiran kita tidak kita pakai dengan semestinya, itu akan mengalami kemunduran lah. Kalau menurut saya itu, jadi semakin banyak kita beraktivitas, itu insya Allah semua yang di diri kita nih itu akan bisa berjalan normal, mungkin insya Allah panjang pula umurnya. Banyak pula yang bisa diperbuat untuk masyarakat. Kalau dalam Islam ini anfa'um linnas sebetulnya. Ada ayatnya terlupa saya. Jadi manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu. Oke Bang. Semangatnya untuk maju Pilgub sudah terjawab ya kan? Karena ingin bermanfaat untuk lebih orang banyak lagi ya kan? Nah, Bang Edward, Abang maju, kabarnya sudah ada pasangan ya? Ya. Ada pasangan. Nah, siapa Bang pasangannya ini? Pasangannya insya Allah kita berpasangan dengan Pak Ruslan. Ya. Pak Ruslan ini kenapa kita berjodoh dengan Pak Ruslan? Beliau itu adalah memang basicnya dari birokrasi. Orang birokrasi. Ya. Saya rasa kita segala tahu birokrasi itu di dalam suatu pemerintahan itu sangatlah penting. Ya. Jadi saya ini basicnya kan dari pengusaha. Ya. Tapi ada juga dikit dari birokrasi. Lumayan Bang, 20 tahun. Jadi analisa kita dengan kawan-kawan itu komposisi yang pas. Iya. Saya berpasangan dengan Pak Ruslan ya. Iya. Pengusaha dan birokrasi. Iya. Pak Ruslan ini ASN udah pensiun. Sudah. Jadi perpaduan anak muda dan kayak Pak Jokowi sama Ma'ruf Amin lah ya. Oke, Pak Ruslan, Abang informasi dikit deh, bocoran ke kita. Siapa yang sudah
mengusung abang di ini? Terkait partai pengusung, nanti akan kita deklarasi. Nanti kita akan beritahu ke media partai pengusung kita apa aja. Yang jelas kita kalau untuk 5 kursi kita sudah cukup. Insya Allah kita sudah lebih dari 5 kursi. Tepatnya sekarang udah berapa kursi bang? Jadi kalau di Muko-Muko itu kan partai pengusung itu minimal, syarat minimalnya kan 5 kursi. 5 kursi. Kursi ya. Nah, sudah Kita terkumpul sama bang berapa kursi? tercukupi dan insya Allah sudah lebih dari 5 kursi. Oh, dirahasiakan ini masih kayaknya nih. Yang- Biar yang lain nggak ini ya. Yang udah banyak beredar itu kan bang, salah satunya kan Partai Amanat Nasional. Ya. Oh. Bang sudah ngantongi katanya surat tugas ya. Ya. PAN itu kalau tidak salah 3 ya Bang? PAN itu di Tiga Kabupaten Muko-Muko punya 2 kursi. 2 ya bang, iya 2 kursi. Berarti minimal ada 2 partai lagi, berarti 3 partai. 2 partai lagi ya. 2 partai cukup. Kalau misalnya di Muko-Muko itu kan ada yang 2 kursi, ada yang 3 kursi. Ya, Jadi kalau 2 partai cukup. koalisi 2 partai itu cukup sebenarnya. Cukup ya. 2 partai. Kira-kira apa yang abang mau sampaikan ke masyarakat Muko-Muko? Ya, terkait menjelang pilkada. Mungkin pesan saya sekarang ini kan di Muko-Muko ini kan apalah namanya gonjang-ganjing tentang pilkada gitu. Ya mungkin kita tidak usahlah terlalu jauh nanti siapa yang akan mencalon, siapa yang akan dikasih amanah gitu kan. Jadi sebaiknya kita tunggu aja orang yang kandidat yang benar-benar akan mencalon nanti itu ya yang sudah dapat nomornya gitu. Yang pertama dia pendaftaran dulu kan. Pendaftaran dulu. Ya, pendaftaran dengan segala persyaratan lengkap, pendaftaran kemudian di bulan akhir September itu keluarlah nomor urut. Nah, itulah yang akan nanti bertanding di Pilkada Kabupaten Muko-Muko. Ya. Beliau ini nampaknya orangnya santai, tapi habis dengar ceritanya ternyata beliau ini punya garis tangan yang termasuk orang-orang beruntung ya. Banyak ini usahanya kalau nanti bisa jadi fokus abang untuk Muko-Muko ke depan itu seperti apa? Apa Bocoran nanti dikit lah, Bang. ini kan bangun rumah, Visi iya ya. visi misi. Sebenarnya kalau kita bicara visi misi itu mungkin zaman kini ini apa namanya itu dah orang nih lah banyak terkicu gitu. Janji. Janjinya bukan main banyaknya kan. Saya suka yang ini. Jadi kalau bang gimana? Jadi kalau sekarang tuh saya tengok Kabupaten Muko-Muko ini alhamdulillah sudah sedikit banyaknya memang sudah lebih baik. Lebih baik Ada ya. perubahan ya. Ya. Nanti insya Allah kalau kita dikasih amanah, jadi kita akan bekerja lebih giat. Yang sudah baik ini kita tingkatkan, yang kira-kira yang kurang itu cepat kita tangguh lagi. Ya. Ya. Memang retorikanya begitu kalau biasanya nih. Cari aman daripada berjanji yang Ya, tidak Bapak bisa bilang ini, ditepati ya. nantinya ya kan? Jadi lebih baik nanti sudah terpilih ya baru Bang Edward ngomong saya akan begini, saya akan begini. Kalau kisi-kisinya itu berhubung saya nih di kesehatan, basic saya kan awalnya di kesehatan. Ya. Tapi saya ini seorang entrepreneur, ya mungkin dalam mengambil suatu kesimpulan, suatu kesepakatan, suatu tindakan itu nggak butuh waktu lama. Jadi seorang pengusaha itu dia biasanya lebih cepat mengambil suatu keputusan. Itu pun bukan berarti kita terburu-buru. Ya. Gitu.
Pasti udah jadi terukur karakter seorang pengusaha itu dia ini pertama itu dia analisa. Dia analisa tuh nggak lama. Setelah analisa langsung eksekusi. Coba kita kalau kita analisa, nanti kita cari kawan kita lagi. Kawan, tolong analisa dulu. Gimana usaha saya ini akan sukses apa enggak? Dia nganalisa nanti kan. Kita dengar omongan dia, nanti jadi blunder. Kita nih mau eksekusi apa enggak? Nah, tapi kalau dengan gaya pengusaha ini, suatu tindakan itu menurut analisa dia baik, kemudian itu bisa dilakukan, ya itu akan dieksekusi dengan segera. Ya, gitu. Itu kalau masyarakat itu kan nggak butuh dia mau gimananya ini, yang penting cepat selesai itu masalah itu. Ya. Jadi ada beberapa hal mungkin terutama yang sangat saya yang sangat saya unek-unek atau apa? Bukan unek-unek mungkin. Saya merasa terpanggil gitu. Oh, terpanggil. Iya, saya kan basicnya ada basic kesehatan. Nah, misalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit kita di Muko-Muko. Rumah sakit kan rumah sakit besar itu. Kelengkapan penunjang medisnya kan lengkap. Iya, laboratorium, ada radiologi, penunjang dan lain lengkap. Nah, mestinya kita ini pelayanan kesehatan itu cukuplah di batas Muko-Muko, nggak usah kita kalau kita ini sakitnya dirujuk ke Padang. Nah, itulah nanti bagaimana upaya kita agar pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit Muko-Muko itu bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Gitu. Nah, kita nih itulah, jadi alat ronsen misalnya, alat ronsen ini apabila tidak berfungsi, nah itu kita untuk tahu penyakit pasien itu sulit. Kita akan meraba-raba gitu. Kita nggak terukur. Kita bekerja itu nggak terukur, nggak bisa kita ukur gitu. Jadi kita kalau misalnya penunjang medis tadi alat-alat itu lengkap berfungsi dengan baik, itu rasanya masyarakat itu, keluarga kita yang berobat, yang sakit berobat ke rumah sakit itu nggak perlu dirujuk, karena rumah sakit kita di Muko-Muko itu sudah cukup untuk memberikan pelayanan yang maksimal gitu. Gitu. Jadi sebagai contoh nih, kita nih orang awam, alat ronsen ini rusak, apa yang mau dalam pikiran kita? Blank kan? Apa yang rusak gitu? Mungkin perumpamaannya gini. Kita punya mobil ini baru setahun tuh biasa nggak akan rusak gitu kan. Kita belilah Innova Reborn, setahun nggak mungkin rusak, tapi kok tiba-tiba mesinnya mati, nggak mau hidup. Ya kalau analisa kita yang kita nggak tahu, bingung kita kan apa. Kalau orang yang ngerti, wah ini paling sekring ya, kita cek sekring, kalau tidak tuh aki itulah kan. Setelah kita aki rupanya mungkin akinya berkendor bautnya tadi, ya karena jalan berlubang segala macam kan bisa kejadian seperti itu. Nah, itu pun dengan alat penunjang medis. Jadi kalau alat ronsen rusak, jadi kita itu kalau biasanya itu didatangkan orang dari Jakarta. Iya, karena kita tidak punya tenaga ahli di bidang itu. Sebenarnya itu bisa kita adokan di kota Muko-Muko, diado di situ untuk melayani maintenance alat tuh, perawatan alat yang yang rusak dan merawat alat yang masih sehat gitu. Gitu. Jadi kita tidak tahu rupanya pala akinya baik atau sekringnya baik yang putus itu kan. Akhirnya gitulah keluar biaya besar mendatangkan orang dengan biaya yang besar. Ternyata kerusakannya itu pun kita tidak bisa. Misalnya hari ini rusak, kita telepon orang datang besok. Tentu kan mungkin jadwal dia padat bulan depan itu. Nah, kalau sampai sebulan kita tidak bisa suatu pelayanan itu tidak bisa maksimal bekerja, nah itu repot. Akhirnya itulah kita
cuman dengan keluhan-keluhan tertentu tidak bisa didiagnosa, udah Ya. dikirim ke Bengkulu, dikirim ke Padang. Jadi yang Tunggu grup B lagi, itu ya. kan di situ kan keluarga kita, sanak-sanak kita, sanak paman kita, datuk kita, nenek kita yang grup B situ. Mm-mm. Jadi kita kok lah yang apa namanya rasa terpanggil saya itu. Itu masyarakat muka-muka sudah dapat bocoran. Nah, salah satu yang bakal dilakukan oleh Bang Edward ini jika diberi amanah jadi bupati itu meningkatkan pelayanan kesehatan untuk lebih bisa maksimal lagi, khususnya di rumah sakit kebanggaan masyarakat muka-muka. Ya. Kalau bisa orang-orang muko-muko yang di rumah sakit itu nggak dirujuk ke Padang atau ke Bengkulu. Lagi. Kalau Pacak, ketika Bang Edward duduk di sana, kalau diamanahkan, ini saya bukan kampanye ya. Kalau bisa rumah sakitnya jadi rujukan. Orang Padang ke muko-muko, ya, orang Bengkulu. Utara ke muko-muko, Padang ke muko. Tantangan tuh Bang. Nanti Masuk jadi SDM-nya tadi. Iya, bukan RSUD muko-muko lagi. RSUD Edward Setiawan. Caknya gitu ini. Oke Bang, selamat berjuang Bang, sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang Abang perjuangkan nggak sesuai apa yang Abang harapkan. Ya, karena kami di sini tidak bisa dukung, nggak boleh kami Bang. Kami netral posisinya Bang. Itu tadi. Simak terus Bengkolen Times Podcast. Nantikan juga nanti ada calon-calon lain ya, kandidat-kandidat lain yang akan kita hadirkan di podcast ini. Terima kasih Bang Edward, salam buat Pak Ruslan, salam untuk warga Muko-Muko. Itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.